Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salbiah, pengampu mapel Bahasa Indonesia kelas 9 di MTS Negeri 7 Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, untuk mengawali pelajaran Bahasa Indonesia hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dilancarkan segala urusan dan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada pembelajaran daring untuk pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Nah, sebelum kita mengulas lebih dalam mengenai struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita pendek, maka terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang cerita pendek tersebut. Cerita pendek sering disebut dengan kata cerpen, merupakan salah satu bentuk karya prosa baru yang menceritakan sebagian kehidupan manusia atau kehidupan tokoh. Di samping itu, cerpen memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, ciri-ciri tersebut antara lain: 1. Cerpen termasuk karya prosa baru. 2. Di dalam cerpen hanya ada satu insiden. Ciri yang ketiga, isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Ciri yang keempat, alur cerita pendek dalam cerpen bersifat singkat dan padat. 5. Penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai struktur cerpen, terbagi atas beberapa jenis. 1 diantaranya ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan ada koda. Abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa. Nah, di dalam contoh cerpen tadi yang masuk pada struktur abstrak, salam hangat dari kejauhan, selamat bertemu dan berobat rindu lewat kiasan mamaku Bilqisku, makhluk Tuhan yang sangat kusayangi. Kutulis surat ini menjelang 1000 harimu di alam sana, alam yang penuh dengan penantian. Struktur yang kedua, orientasi. Nah, orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana yang langsung berkaitan dengan cerpen tersebut. Nah, sekarang contohnya, pada Bilqisku, aku kirimkan 1001 kerinduan dari seluruh dunia sebagai bukti betapa cintaku, rinduku padamu, Mama. 1 kilometer jauhnya, aku istimewakan untukmu seolah kerinduan yang mendalam, tak berujung dan tak terbatas. Sepanjang jalan mengenang, selama itu aku masih bertahan. Anak-anak, struktur yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Pada struktur ini akan mendapatkan karakter atau watak pelaku cerita karena beberapa kerumitan. Nah, sekarang contohnya, setelah kau rebahkan jasadmu di langit-langit kamarmu yang tak berpintu dan tak berjendela, sering disebut dengan Bukit Barzah. Kau sering mengeluh tentang kapan aku datang. Kupikir kamu iri, karena dengan tegas bintang-bintang itu dengan berani menyaingi terangmu. Jadi kuberikan mereka padamu, lalu selepasnya terserah padamu. Struktur yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan struktur konflik yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan pemecahannya.
Contohnya, kusadari tidak ada dari mana asal cinta bila tak dari mulia hatimu. Tidak ada asal muasal rindu terkecuali dari belaian tangan lembutmu. Tidak ada sebab timbul sepimu kalau bukan dari pamitmu. Tidak ada yang paling berharga melainkan belayan kasihmu. Mama, kini sepi, rindu membalut lukaku. Struktur selanjutnya, resolusi. Resolusi sering diistilahkan bahwa pengarang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Nah, sekarang contoh. Aku ingin mengulang pada kecupan yang landas pada pipiku. Pulang pada relung baik hati ini. Pulang pada hati luas nan lapang, dada yang telah kutafsir rumahku. Pulang dan kedua lengan yang gemar memelukku. Pulang pada raga ini, Bilqisku sayang. Struktur yang terakhir, koda atau sering disebut dengan amanat. Koda merupakan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat diambil atau hikmah dari peristiwa yang dapat kita ambil. Nah, sekarang contohnya, kehidupan di dunia tidak selamanya hanya perhiasan semata. Harta, benda, tahta, suami, istri, anak, dan yang lainnya pasti ditinggalkan. Hanya ilmu dan amal sebagai teman setia.